Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan untuk kita semua. Oke, pada hari ini Bu Guru akan membahas subbab yang ketiga dari bab statistika, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Untuk yang pertama, yaitu ada jangkauan atau range, ya. Jangkauan untuk data tunggal rumusnya adalah R sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum, ya. Dengan X maksimumnya itu adalah nilai maksimum dari data, kemudian X minimumnya adalah nilai minimum dari data. Nah, contohnya untuk data tunggal kita lihat, tentukan range dari data 10, 6, 6, 8, 12, 10, 10, 8, 9, 7, 7, 9, ya. Tentukan range-nya. Nah, untuk menentukan range berarti kita harus tahu dulu X maksimalnya berapa, kemudian X minimalnya berapa. Kita lihat dari data ini, ya, nilai yang paling besar, ya, nilai maksimum itu berarti nilai yang paling besar. Nilai maksimumnya yaitu kita lihat adalah 12, ya. Sehingga diperoleh X maksimumnya adalah 12. Kemudian nilai minimumnya atau nilai yang paling kecil kita lihat dia adalah 6, ya. Sehingga X minimumnya adalah 6. Nah, jangkauannya itu adalah X maksimal dikurangi dengan X minimal. Berarti R sama dengan 12, ya. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Oke, masih mudah ya. Kemudian yang kedua yaitu jangkauan dari data berkelompok. Rumusnya masih sama, R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Tetapi di sini X maksimalnya itu adalah nilai tengah kelas terakhir, ya. Kemudian X minimumnya adalah nilai tengah kelas pertama. Kita lihat contohnya biar lebih mudah. Ada sebuah tabel, dilihat di sini. Nilai, kemudian di sini F adalah frekuensi. Nilainya 1 sampai 5 ada 2 orang. Nilainya 6 sampai 10 ada 7 orang dan seterusnya. Nah, kita cari dulu X maksimalnya berapa, X minimalnya berapa. Karena ini datanya berkelompok, berarti X maksimalnya adalah nilai tengah dari kelas terakhir. Kita lihat kelas terakhir. 36 sampai 40, berarti nilai tengahnya adalah 36, 37, 38, 39, 40. Berarti di sini di tengah-tengah. 36, 37, 38, ya. Sehingga X maksimalnya adalah 38. Kemudian X minimalnya adalah nilai tengah dari kelas pertama, 1, 2, 3, ya. Nilai tengahnya adalah 3. Oke, sekarang kita cari range-nya. Range sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Berarti 38 dikurangi 3 sama dengan 35. Oke, ini adalah jangkauan atau range dari data tunggal dan data berkelompok. Ukuran pemusatan yang kedua yaitu kuartil, ya. Kuartil adalah letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari data terkecil sampai dengan data yang terbesar, ya. Jadi kalau kuartil itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, kemudian datanya kita bagi menjadi 4 bagian. Yang namanya kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita lihat untuk yang pertama yaitu kuartil data tunggal. Contohnya sebuah data yaitu 2, 4, 3, 3, 8, 5, 9.
ya. Ini datanya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7. Kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, langkah yang pertama bagaimana? Kita bagi dulu datanya menjadi 2 bagian. Sama ketika kalian ingin mencari median atau nilai tengahnya. Kita bagi menjadi 2 bagian ya. Sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan menjadi 2, 3, 3, 4, 5, 8, 9. Harus diurutkan ya. Nah, kalau sudah urut baru kita bagi menjadi 2 bagian di sini. Karena datanya ada 7, 7 dibagi 2 itu berarti 3,5, berarti nanti bagian yang pertama itu nanti ada 3. Ya. Nanti bagian yang kedua itu juga ada 3. Kita bagi 2 bagian sehingga nanti ME-nya, mediannya atau Q2-nya, jadi Q2 itu sama dengan median ini. Berarti Q2-nya sama dengan 4 ya. Langkah yang pertama kita bagi menjadi 2 bagian. Nanti di tengah-tengahnya nilai tengahnya itu adalah median atau Q2 sama saja. Kemudian setelah itu bagian yang pertama kita bagi 2 lagi. Nah ini ada 3, 1, 2, 3. Kita bagi 2 berarti nanti nilai tengahnya di sini dari bagian yang pertama itu namanya Q1. Q1-nya sama dengan 3 ya. Nanti Q3-nya ini dari sini. Q3-nya itu sama dengan 8. Oke, itu kalau datanya tunggal. Ini datanya tunggal, contohnya adalah data ganjil. Nah, bagaimana kalau datanya itu genap? Sekarang kita lihat contohnya. Kalau datanya genap, kita lihat contoh yang kedua, ada sebuah data 7, 6, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 8, 4, 7, 8. Kita lihat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini datanya adalah genap. Kalau tadi kan ganjil, kita bisa memilih tengah-tengahnya dengan mudah. Nah, bagaimana kalau datanya genap? Tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Langkah yang pertama kita urutkan terlebih dahulu sama seperti tadi. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Nah, kita bagi dulu datanya menjadi 2 bagian. Karena ini ada 12 datanya, kita bagi 2 menjadi 6 ya. Jadi bagian yang pertama kita ambil 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini. Nah, ini bagian yang pertama ya. Kemudian bagian yang kedua kita ambil 6 dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata habis, nggak seperti tadi ya. Kalau seperti tadi ini kan ada tengah-tengahnya di sini. Nah, karena ini datanya genap, maka kita ambil nilai tengahnya di sini. Berarti Q2-nya atau ME-nya itu terletak antara 6 dengan 6. Sehingga 6 plus 6 dibagi 2 sama dengan 12/2 sama dengan 6. Ini Q2-nya ya. Setelah itu, seperti tadi, data yang pertama kita bagi 2 lagi. Di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti nanti di sini 3 bagian. 3 bagian. Sama seperti tadi, tengah-tengahnya Q1-nya adalah 5 plus 5 dibagi 2 sama dengan 5. Bagi 2-nya ya. Q3-nya kita bagi 2 lagi. 1, 2, 3. Ini. Bagi 2 ya, sehingga Q3-nya terletak antara 7 dengan 7. 7 plus 7 dibagi 2 sama dengan 7. Oke, sampai di sini. Silahkan barangkali ada yang bertanya, bisa lewat tim atau bisa lewat grup WA. Oke, selanjutnya yaitu kuartil data berkelompok. Bagaimana cara kita untuk mencari kuartil data berkelompok? Nah, kita pakai rumus QI sama dengan TB ditambah I per 4 kalikan N dikurangi FK dibagi dengan F kecil dikalikan dengan P ya. Dengan QI itu adalah kuartil kelas QI, kemudian TB adalah tepi bawah kelas QI
N banyaknya data, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas KI, F adalah frekuensi kelas KI, dan P adalah panjang interval kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh soal berikut ini. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Nilai 52 sampai 58 ada 2 orang, 59 sampai 65 ada 6 orang, dan seterusnya ya. Langkah yang pertama untuk mencari Q1, Q2, dan Q3, kalian harus mencari kelasnya terlebih dahulu. Kira-kira kelas Q1 terletak di sebelah mana, kelas Q2 sebelah mana, dan kelas Q3 sebelah mana. Ingat, tidak boleh salah memilih kelas, karena ketika kalian salah memilih kelas, maka nanti ke bawahnya semuanya akan salah. Nah, bagaimana cara memilih kelas? Kita lihat datanya ada berapa terlebih dahulu. Dilihat di sini datanya, jumlah datanya itu ada 50. Seperti tadi untuk mencari Q1, Q2, dan Q3 ya, kita lihat 1 sampai 10. Kalian bayangkan ada data 1 sampai 50. Langkah yang pertama, datanya kita bagi 2 dulu. Ada data 1 sampai 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai dengan 50. Kita bagi 2 dulu datanya ya. 1 sampai 50 kita bagi 2, berarti dia terletak antara 25 sampai 26 di sini. 25 dan 26 gitu ya. Jadi nanti Q2-nya terletak di sini. Q2, maaf ini adalah Q2. Ulangi, data 1 sampai 50 ya. Q2-nya atau nilai tengahnya itu terletak di data ke-25 dan ke-26. Oke, paham ya? Nah, setelah itu untuk mencari Q1 berarti kita lihat data 1 sampai dengan 25 kita bagi 2. 1 sampai 25 kita bagi 2, yaitu 25 bagi 2 sama dengan 12,5 ya, sehingga di sini nilai tengahnya Q2-nya itu terletak pada data ke-13. Nah, ini Q1-nya ya. 1 sampai 12, di sini 12 ya. Kemudian ini juga 12. Nanti Q1-nya terletak di sini di data ke-13. Selanjutnya dari 26 sampai dengan 50. Berarti ini kan sampai sini 12 ya. Nanti kita tinggal tambahkan 12. 26 ditambah 12 sama dengan 38. Berarti Q3-nya terletak di data ke-38. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Fungsinya ya, kita akan kita bisa tahu ini sampai data ke berapa. Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Kelas yang pertama itu sampai dengan data yang kedua. Nih. Kemudian kelas yang kedua berarti ditambah 6. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kelas yang kedua sampai dengan data ke-8. Kemudian kelas yang ketiga berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15 ya. Kemudian selanjutnya 15 tambah 20 sama dengan 35. 35 tambah 8 sama dengan 43. 43 sampai tambah 4 sama dengan 47. 47 tambah 3 sama dengan 50. Nah, ini artinya kelas yang pertama itu hanya sampai data kedua. Kelas yang kedua hanya sampai data ke-8. Kelas yang ketiga hanya sampai data ke-15. Kelas yang keempat hanya sampai data ke-35. Kelas yang kelima sampai data ke-43. Kelas yang ke-6 sampai data ke-47. Dan kelas yang terakhir sampai data ke-50. Nah, Q2-nya itu terletak di antara data ke-25 dan 26. Di sini mungkin apa enggak? Tidak mungkin karena di sini hanya sampai data kedua. Di sini juga tidak mungkin karena hanya sampai data ke-8. Nah, sampai data ke-25 dan 26 berarti terletak di sini.
Ini adalah kelas Q2. Karena di sini sampai data ke 35 ya. 25 dan 26 itu terletak di sini. Tidak mungkin di sini karena di sini hanya sampai data ke 15. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita tentukan Q1-nya, kelas Q1-nya. Q1-nya itu terletak pada data ke 13. Di sini nggak mungkin karena hanya sampai 8. Di sini ya, di sini ya. Sehingga di sini adalah kelas Q1. Karena di sini ada sampai dengan data ke-15. Berarti data ke-13-nya ada di sini. Kemudian Q3-nya sampai data ke-38. Berarti 38 ada di ada sini ya. Kalau sini kan hanya sampai 35. Berarti 38 terletak di sini. Ini cara mencari letak kelas Q1, Q2, dan Q3. Nah, kalau sudah, kita akan mencari Q1-nya. Kalau kita ingin mencari Q1 ya, untuk mencari Q1 berarti kita konsentrasi pada kelas ini saja. Tidak boleh melihat ke sini. Konsentrasi pada kelas 66 sampai dengan 72. 66 sampai dengan 72 ya, di sini. Sehingga di sini TB-nya, tepi bawahnya itu berarti 65,5, kemudian N-nya adalah 50, kemudian kita butuh FK. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Ini kan kelas Q1-nya. Nah, ini jumlahnya berapa? 2 tambah 6, jumlahnya adalah 8 ya. Kemudian F itu adalah frekuensi kelas Q1, ini frekuensinya yaitu 7. Kemudian P-nya, panjang interval kelasnya berarti 66 sampai 72. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Berarti panjang interval kelasnya yaitu 7. Nah, kalau sudah kita masukkan rumusnya, Q2 sama dengan TB ditambah kurung buka ya. I-nya berapa? I-nya berarti 2 ya. 2/4 kalikan dengan N-nya 50 dikurangi F kecilnya, FK-nya ini 8 dibagi dengan F kecilnya adalah 7 dikalikan dengan 7, P-nya 7 ya. Ini rumusnya. FK, F kecil sama P. Ini nggak Guru tuliskan rumusnya karena tinggal sedikit tempatnya ya. Selanjutnya kita masukkan TB-nya adalah 65,5 ditambah dengan 2/4 berarti setengah ya. Setengah kali 50 atau setengahnya dari 50 sama dengan 2. Ini Q1 atau Q2? Q1 ya, maaf, ini adalah Q1. Q1. 2/4 berarti ini 1. 1/4 ya. Karena kita ingin mencari Q1 berarti ini I-nya adalah 1. 1/4 kali 50 atau 50 dibagi 4 berarti 12,5 ya. Sebentar, sebelum menghitung ini bisa kita coret ya. Nah, coret berarti tinggal ini. 50 bagi 4 yaitu 12,5 dikurangi 8. Sama dengan 65,5 ditambah dengan 12,5 kurangi 8 berarti berapa? 4,5 sama dengan 65,5 ditambah 4,5 berarti berapa? 70. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga kalian bisa memahami apa yang Guru sampaikan. Yuk kita lanjutkan untuk mencari nilai dari Q2. Seperti tadi, kalau tadi mencari Q1 kita konsentrasinya pada kelas Q1. Nah, untuk mencari Q2 berarti kita konsentrasinya pada kelas Q2. Q2 terletak pada kelas 73 sampai dengan 79. Nih kita lihat 73 sampai 79. Sehingga dari sini kita peroleh tepi bawahnya adalah 72,5, N-nya adalah 50 seperti tadi,
FK-nya itu jumlah frekuensi sebelum kelas Q2. Ini kelas Q2-nya ini. Nah, berarti ini jumlahnya berapa? Nah, ini. 2 plus 6 plus 7 sama dengan 15. Kemudian frekuensinya yaitu 20, P-nya sama dengan 7, sama seperti tadi. Oke. Kita masukkan Q2 sama dengan TB plus I per N, berarti I-nya nanti 2 ya. I per N, 2 per N, 2 per 4 kali N min FK bagi F kalikan dengan P. Sama seperti tadi, kita masukkan TB-nya adalah 72,5. Maaf, ini spidolnya udah mau habis ya. 72,5 kemudian ditambah dengan I per N. I-nya adalah 2 karena kita ingin mencari Q2. 2 per 4 kalikan dengan N-nya 50 dikurangi dengan FK-nya adalah 15 dibagi dengan F-nya adalah 20 dikalikan dengan 7 sama dengan 72,5 ditambah dengan, nah kita lihat 2 per 4 itu setengah ya, setengahnya dari 50 adalah 25, 25 dikurangi 15 sama dengan 10 ya, 10 dibagi 20 berarti sama dengan setengah ya, atau gini Bu Guru tuliskan 10 per 20 terlebih dahulu, 10 per 20 dikalikan dengan 7 sama dengan 72,5 ditambah setengah kali 7 sama dengan 72,5 ditambah 3,5 sama dengan berapa? 76. Oke. 76. Paham ya? Oke, yang terakhir yaitu untuk mencari Q3 ya. Sama seperti tadi, kita konsentrasinya berarti pada kelas Q3 di sini 80 sampai dengan 86. Kelas Q3 terletak pada kelas 80 sampai 86. TB-nya berarti 79,5, N-nya 50, frekuensi kumulatif bukan frekuensi kumulatif. Jumlah frekuensi sebelum kelas Q3. Kita lihat, ini kelas Q3-nya. Ini berarti jumlahnya berapa? Sampai 20 ini. 2 plus 6 plus 7 plus 20 sama dengan 35. Kemudian F-nya adalah 8. Ya. P-nya adalah 7 sama seperti tadi ya. Kita masukkan Q3 sama dengan 79,5 ditambah 3 per 4. Ini karena Q3 berarti di sini 3. 3 per 4 kali 50 dikurangi 35 dibagi 8 dikalikan 7. 79,5 ditambah, nah ini kita samakan penyebutnya, ini kan 3 kali 50 sama dengan 150 ya, 150 per 4 dikurangi 35, kita samakan penyebutnya, di bawah kita ambil angka 4, berarti 150 per 4 dikurangi, nah ini 4 bagi 1 adalah 4 kali 35 adalah 140 dibagi 8 kali 7 sama dengan 79,5, ini kurang ini 10 ya, 10 per 4 bagi 8 kali 7, 79,5 sama dengan ini, 7 kali 10 berarti 70 per 4 dibagi 8 sama dengan 79,5. Ini kita jadikan perkalian, tapi syaratnya harus dibalik, 8 per 1 dibalik menjadi 1 per 8, berarti 70 per 4 kalikan 1 per 8, 79,5 ditambah ini kali ini atas kali atas 70, bawah kali bawah berarti 32. Sama dengan 79,5 ditambah 2,19 sama dengan 81,69. Oke, itu tadi yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan melalui tim atau melalui grup WA atau bisa juga melalui Japri. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.